Hello guys, kembali lagi dengan review gadget. Kali ini review gadget merupakan sebuah smartphone dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A32. Jadi kita akan lakukan reviewnya pada kesempatan kali ini setelah kita kurang lebih gunakan selama 3 minggu pemakaian. Jadi kita gunakan selama 3 minggu pemakaian, dan kita lihat untuk kelebihan maupun kekurangannya dari smartphone ini, dan apakah smartphone ini worth it atau tidak. Pastikan kalian tonton sampai habis, tapi sebelum kalian tonton sampai habis, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media review gadget guys. Oke guys, langsung saja kita lakukan review Samsung Galaxy A32 ini. Oke guys, ini dia adalah Samsung Galaxy A32 varian 8 128GB. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan lakukan reviewnya untuk mengetahui kelebihan maupun kekurangan dari smartphone ini setelah kita kurang lebih gunakan HP ini selama 3 minggu pemakaian. Jadi selama 3 minggu pemakaian saya sudah coba buat menggunakannya sosial media, buat main game, terus juga buat ada sedikit editing video. Kemudian buat sehari-hari saya sudah gunakan ya untuk HP ini. Jadi saya ingin simpulkan pada kalian untuk kelebihan maupun kekurangan dari smartphone ini. Mari kita bahas dari sisi kelebihan dari smartphone ini. Yang pertama adalah dari sisi performance dari HP ini. Meskipun dia ditemani oleh prosesor MediaTek G80, bukan hanya sekedar MediaTek G80, tapi ini adalah prosesor gaming sebenarnya. Dia dengan teknologi 12 nanometer, dia ini sanggup banget buat menjalankan banyak aplikasi. Jadi kita sudah coba install buat main game, bahkan Genshin Impact. Kita juga buat buat browsing sosial media, Twitter, Instagram, kemudian kita juga buat e-commerce dan lain sebagainya. Itu HP ini sukses banget buat menjalankan semuanya itu. Meskipun ada sedikit catatan nanti di bagian gaming, nanti saya akan sampaikan di bagian kekurangannya. Tapi untuk secara performance sehari-hari, HP ini tuh sudah sangat oke banget guys. Jadi kalian nggak perlu ragu lagi kalau misalnya kalian tanya performance-nya gimana. Apalagi ditemani dengan Android 11 dan One UI 3 guys. Jadi One UI-nya udah One UI versi 3. Terus setelah dari sisi performance sehari-hari, tentunya HP ini juga punya kelebihan kedua, di mana dari sisi daya tahan baterai smartphone ini. Jadi daya tahan baterai smartphone ini itu sebesar 5000 mAh, yang menurut review gadget untuk penggunaan sehari-hari dengan refresh rate 90Hz layarnya, itu sudah sangat-sangat enak banget ya. Jadi pasti tembus pemakaian lebih dari 1 hari pemakaian. Selama kalian tidak buat main game ya, intensitas gamenya kalian nggak terlalu banyak, kalian cuma buat sosial media dan browsing dan buat main game sekali, itu bisa tembus untuk 1 hari full pemakaian ya guys. Terus untuk yang berikutnya adalah dari sisi kamera dari smartphone ini. Jadi kamera smartphone dari Samsung Galaxy A32 ini itu kan ada lensa utama, lensa ultra wide, kemudian lensa makro sama depth sensor. Dan itu lensanya bagus banget guys. Nanti setelah ini kalian akan lihat sampel foto maupun video dari kamera belakang maupun kamera depan dari smartphone ini ya guys. Hello guys, kembali lagi dengan review gadget. Kali ini review gadget mau coba kamera depan dari Samsung Galaxy A32 kalau kita gunakan buat vlog. Kurang lebih seperti ini untuk gambarnya, dynamic range-nya, kestabilannya. Kalau saya lihat sih agak shaky ya untuk gambarnya karena nggak ada stabilisasinya di kamera depan ya. Tapi untuk dynamic range-nya sebenarnya sih cukup lumayan oke. Dan ini untuk preview sekilas sih. Dan ini semua direkam menggunakan kamera depan dan dipegang tangan tanpa bantuan tripod, gimbal ataupun mini tripod. Dan ini memang suasananya lagi mendung. Jadi kurang lebih seperti ini ya untuk gambaran kamera depan dari Samsung Galaxy A32 ya guys. Kita akan coba untuk kamera belakangnya. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera belakang, kamera utama dari Samsung Galaxy A32. Jadi ini yang kondisi normal. Kalau misalnya kita gunakan buat vlog, kurang lebih seperti ini kualitas gambarnya, kualitas dynamic range-nya, kualitas mikrofonnya, kualitas kestabilannya. Seperti ini ya guys. Jadi ini kamera utama dari Samsung Galaxy A32. Silahkan kalian terus pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera ultra wide dibuat video. Jadi ini kamera Samsung A32 itu ada kamera ultra wide yang bisa kita gunakan buat video. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kestabilan gambarnya, dynamic range-nya. Jadi mungkin agak kurang stabil karena saya tadi habis turun tangga. Jadi kurang lebih seperti ini kualitas gambarnya. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Samsung A32 ultra wide kameranya ya guys.
Hello guys, kembali lagi dengan review gadget. Kali review gadget menguji coba kamera depan dari Samsung Galaxy A32. Jadi kita gunakan pakai tangan saja tanpa bantuan tripod, mini tripod, dan ini hanya lampu kamar saja. Jadi nggak ada lampu tambahan, dan kalian bisa lihat di sini untuk kualitas videonya. Untuk dynamic range-nya sangat-sangat bagus ya guys, untuk kualitas audionya, kemudian juga dari gambarnya. Kalau audionya sih saya belum dengar baik-baik ya, tapi kalau berdasarkan yang tes di outdoor, kualitas mikrofonnya bagus. Dan kita coba di indoor, ini kali ini di indoor. Kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar mengenai kamera depan dari Samsung A32 ini. Oke guys, ini dia adalah sampel kamera belakang dari Samsung Galaxy A32 kalau kita gunakan di indoor. Dan kalau misalnya kalian bisa dengarkan suara gema saya, ini memang ruangannya agak bergema. Dan kalian bisa tulis berikan komentar mengenai kualitas kamera belakang. Ini kamera lensa utamanya yang untuk video. Dan untuk audionya bagaimana, mikrofonnya seperti apa, silahkan tulis berikan komentar. Ini juga dipegang oleh tangan dan tidak ada tambahan lampu apapun. Silahkan tulis berikan komentar ya guys. Oke guys, ini kita menguji coba lagi. Ini adalah kamera lensa ultrawide dari Samsung A32. Jadi seperti ini untuk kualitas gambarnya. Untuk kalau kita buat video, tadi kalian sudah lihat untuk kamera belakang utamanya seperti apa. Ini kamera lensa yang ultrawide-nya dari Samsung A32. Kalau misalnya kalian gunakan buat vlog dengan jarak yang sama, dengan posisi yang sama, kurang lebih seperti ini ya gambarannya. Silahkan terus berikan komentar ya guys. Kemudian kelebihan selanjutnya dari sisi layar dari smartphone ini, di mana layar dari smartphone ini itu sangat smooth banget guys, dengan dilengkapi dengan panel Super AMOLED dan refresh rate 90 Hz. Itu enak banget guys buat sehari-hari, buat browsing, buat scrolling di Twitter. Ini tuh enak banget guys, kalian tinggal scrolling, ini smooth banget. Kalau misalnya di HP yang 60 frame per second itu 60 frame per second, 60 Hz itu dia nggak akan bisa sesmooth ini untuk scrollingnya. Dan itu worth it banget. Dan thank you Samsung untuk sudah menghadirkan layar Super AMOLED 90 Hz di Samsung A32 ini ya guys. Kemudian kelebihan selanjutnya dari HP ini adalah dari sisi speaker dari smartphone ini. Meskipun speaker dari smartphone ini hanya single speaker, jadi nggak stereo ya guys. Bukan nggak stereo, nggak dual speaker. Jadi menurut review gadget ini suaranya cukup keras dan cukup detail untuk mengeluarkan suaranya, dan enak banget untuk dipakai sehari-hari buat nonton, buat multimedia, buat YouTubean, dan buat browsing-browsing lainnya. Buat yang memang membutuhkan kualitas speaker, maka smartphone ini bagus banget guys untuk kualitas suaranya. Nanti setelah ini kalian akan coba dengarkan untuk kualitas speaker dari smartphone ini, dan saya minta kalian pakai headset ya untuk mendengarkan kualitas suaranya ya guys. Kemudian kelebihan selanjutnya ada dari sisi fitur yang disediakan dari smartphone ini, di mana smartphone ini itu dia support USB OTG pastinya, terus kemudian dia juga ada NFC, dark mode, itu sudah enak banget guys. Jadi untuk pengguna sehari-hari itu sudah lebih dari cukup untuk dari sisi fiturnya, dan kalian bisa gunakan buat update e-money kalian, atau misalnya kalian mau pakai Samsung Pay, itu juga bisa banget guys, dan nggak ada masalah untuk itu. Kemudian kelebihan selanjutnya dari sisi build quality dari smartphone ini. Meskipun dia ini bahannya bukan kaca ya guys, ini plastik sih guys. Tapi secara build quality dan feels premiumnya itu benar-benar berasa ketika kalian gunakan guys. Jadi apalagi kalau misalnya kalian adalah tim casing, maka ini pasti nggak akan kelihatan kalau ini adalah sebenarnya plastik. Dan ini apalagi kalau desainnya, kalau kalian lihat ini sebenarnya nggak umum nih. Biasanya ada kan kamera bump-nya tambahan lagi. Dan ini oke banget secara desain dan build quality. Saya suka banget dari Samsung Galaxy A32 ini. Dan nggak ada masalah guys.
Itu aja untuk kelebihan dari smartphone ini. Kita akan bahas untuk kekurangannya dari smartphone ini ya guys. Kekurangan dari smartphone ini adalah yang pertama dari sisi on-screen fingerprint-nya. Dimana on-screen fingerprint-nya ini kalau kalian lihat kadang bisa, kadang nggak bisa. Jadi menurut saya sih fingerprint ini lebih baik yang mode manual aja. Jadi kalau misalnya kita gini, nah ini baru bisa dia. Kalau misalnya kalian gunakan sehari-hari itu akan terasa mengganggu karena agak cukup lama. Kalau saya malah lebih suka udah pakai face unlock-nya atau pakai pin aja lebih cepat daripada pakai fingerprint kadang-kadang karena nggak kedeteksi kadang-kadang. Apalagi kalau misalnya pakai kelemahan pakai on-screen fingerprint adalah dia tidak bisa pakai tempered glass. Jadi karena tempered glass itu akan mempengaruhi untuk on-screen fingerprintnya. Saya nggak tahu ya, karena saya cuma coba pakai tempered glass yang murah. Kalau tempered glass yang mahal apakah bisa atau tidak? Mungkin kalian juga boleh tulis di kolom komentar. Tapi kalau menurut saya sempat juga diskusi sama beberapa orang yang sudah menggunakan HP Samsung yang menggunakan fingerprint di display ini, dia rata-rata pakai hydrogel atau pakai screen guard biasa. Itu bisa untuk fingerprint. Tapi kalau misalnya kalian pakai temper, itu nggak bisa ya guys. Terus kemudian kekurangan selanjutnya yang menurut review gadget rasakan adalah waktu charging dari smartphone ini yang menurut review gadget cukup lama ya, karena dia di atas 2 jam, sekitar 2,5 jam untuk proses chargingnya, karena dia dibatasin fast chargingnya hanya 15 watt, sedangkan sebenarnya paling nggak itu 18 watt, itu harusnya bisa tembus paling tidak maksimal 2 jam untuk pengecasan. Tapi kalau karena dibatasi 15 watt, ya pasti 2 jam lebih, 2 jam 10 menit, 2 jam 20 menit, kurang lebih seperti itu untuk waktu charging dari smartphone ini. Tapi nggak ada masalah karena diiringi dengan baterai yang besar ya guys. Kemudian kekurangan selanjutnya yang review dirasakan adalah ketika kita bermain game di HP ini, dimana saya sudah bilang tadi performance untuk main gamenya itu bisa banget, lancar banget, nggak ada masalah. Tapi yang jadi catatan buat saya adalah dari sisi manajemen panas dari smartphone ini untuk bermain game. Jadi kalau misalnya kita bermain game cukup lama, ataupun kayak bermain game Genshin Impact yang kita cuma main sebentar aja, itu dia memang cukup menghangat di daerah sini. Dan kalau menurut review gadget itu akan sedikit mengganggu buat kalau kalian nggak suka kalau di HP kalian tuh hangat. Apalagi waktu kita kemarin uji coba gaming itu ada di suhu ruangan ber-AC. Kalau di suhu ruangan non-AC harusnya beda kurang lebih 1 derajatan, itu lebih panas. Dan ya ini adalah catatan khusus buat kalian yang memang fokus beli HP buat main game ya guys. Tapi kalau kalian bukan buat main game, kalian cuma buat main game sesekali aja, itu nggak ada masalah guys. Jadi setelah ini kita akan masuk ke closing untuk menyimpulkan apakah HP ini worth it atau tidak ya guys. So, oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas dari smartphone Samsung Galaxy A32 ini? Apakah sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai ekspektasi kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Dan kalau menurut review gadget sendiri, untuk HP Samsung Galaxy A32 ini adalah HP yang worth untuk kalian beli, dimana di harganya 3,5 jutaan sampai 3,7 jutaan, tergantung varian yang kalian pilih. Ini adalah HP yang menurut review gadget itu adalah HP terbaik dari Samsung di kelas harga 3 jutaan. Dan menurut review gadget, ini tuh HP yang worth it banget untuk penggunaan sehari-hari, mau buat sosial media, entertainment, kalian buat main buat browsing-browsing dan lain sebagainya, itu worth it banget. Tapi kalau memang kalian memang cari HP yang fokusnya buat main game, maka HP ini itu tidak cocok buat kalian. Karena kenapa? Review gadget bisa bilang seperti itu karena kalau buat main game ya seperti kalian sudah pernah lihat di video sebelumnya, video tes gaming sebelumnya, bahwa untuk manajemen panas dari HP ini untuk buat bermain game dalam jangka panjang itu memang nggak terlalu optimal. Jadi ketika kita buat main game terlalu lama, dia memang akan menghangat dan menurut review gadget itu kan sedikit cukup mengganggu permainan kalian. Tapi ini beberapa dari review gadget, mungkin saja bisa berbeda dengan pendapat kalian. Tapi ya ini kembali lagi keputusan pembelian dari kalian. Nah, kalau misalnya kalian tertarik untuk beli produk ini, jangan lupa cek link di deskripsi video. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.